Science without religion is blind. Pengetahuan saja tanpa iman, dia menjadi buta. Jadi orang meneliti itu kan seperti orang buta. Dicoba di sini, nah, seperti orang buta meraba-raba. Oh, rupanya reaksinya begini. Dicoba ini lagi, oh reaksinya begini. Diulang lagi, oh ya seperti itu juga. Pakai coba-coba. Itu penelitian, itu namanya coba-coba. Itu namanya research. Itu kembali, search itu mencari kembali. Nah, kemudian dikatakannya religion without science is lame. Tapi kalau hanya fitrah, nurani, kejiwaan, keimanan saja, tidak ada pula tentang ilmu pengetahuan tentang belajar nuklir ini, dia menjadi lumpuh. Jadi agama, sains tanpa agama, dia jadi buta. Agama tanpa adanya sains, tanpa adanya ilmu, percobaan, penelitian, dia menjadi lumpuh. Jadi kita mau jadi orang buta atau menjadi orang lumpuh? Nah, sudah lama dikatakan oleh Al-Quran, ilmu itu penting, tapi iman jauh lebih penting. Penting ilmu itu. Maka Al-Quran menjawab dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang yang punya iman dulu, dan orang yang punya sains, punya ilmu, beberapa derajat. Jadi kalau sains aja tinggi, ilmunya rendah, tak akan diangkat derajat oleh Allah. Kalau imannya tinggi, ilmunya rendah, juga tidak akan diangkat oleh Allah. Yang diangkat oleh Allah harus dua. Amanu, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi punya iman, punya agama, dan punya ilmu, inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ancaman kelaparan kalau perang nuklir, di mana-mana radiasi kimianya terhirup udara oleh kita menjadi mati pula. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang terhormat, tangan-tangan Yahudi ini penelitiannya itu nampaknya dibimbing oleh syaitan. Sampai-sampai Mary dan Mercury itu takut, kalau kayak begini aku teruskan, ini setan yang mendikteku. Semakin dia kaji belajar, lebih dahsyat lagi. Akhirnya dihentikan, janganlah terlalu jauh aku masuk ke dalam penelitian kimia tentang kehancuran alam semesta yang membuat kehancuran. Takut dia, lalu ditinggalkan. Sudah ditinggalkan, dihidupkan kembali oleh Einstein akibat desakan perang dunia kedua. Nah, itulah asalnya. Mary dan Curie itu adalah Yahudi Jerman, dan Einstein itu juga orang Yahudi Jerman. Nah, orang Yahudi lah yang bikin kehancuran di muka bumi ini. Yang musnah pertama nanti orang Yahudi juga. Jadi kejahatan datang dari mereka, kembali kepada mereka. Cuma kita terbawa-bawa, kita merasakan akibatnya pula dari penemuan setan mereka itu, little boy itu, nuklir itu. Masya Allah. Jadi orang-orang yang tak beriman itu memang membuat kerusakan. Pinter-pinter dalam bidang teknologi, tapi bodoh, jahiliyah dalam bidang iman, dalam bidang sains dia menjadi bodoh. Akibatnya tangan-tangan jahilnya yang bodoh itu, karena imannya tidak ada, merusak keseluruh kehidupan di bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat, di laut, di udara, di mana-mana akibat tangan-tangan jahil manusia. Nah, pada ibu hormat, air akan mengering, udara menjadi gelap, tumbuh-tumbuhan menjadinya tidak hidup. Nah, kemana manusia akan minta makan?
Jadi katanya yang paling terakhir musnah itu di New Zealand, Selandia Baru. Karena dia terpencil di tengah laut. Itu terakhir nanti. Yang kedua Greenland. Greenland itu di mana? Di Amerika, bagian terpencil sekali. Di sebalik-sebalik gunung. Itu terakhir matinya di sana. Tapi tetap kena juga setelah puluhan tahun, sampai juga radiasinya ke sana. Seluruh dunia terkena mati, ikan paus mati di dalam air, di daratan gajah-gajah mati, manusia mati, tumbuh-tumbuhan mati, semuanya hancur. Nah, bumi belum hancur. Allah ciptakan makhluk yang baru yang menggantikan kamu. Nah, karena kita tidak bisa beramal, kapankah itu perang nuklir itu kita akan mati, maka bersiap-siaplah untuk kematian itu dengan amal-amal kita. Udah siap, Bu? Bapak udah siap? Bagaimana caranya bersiap-siap? Jangan-jangan kita waktu tidur nanti tertidur selamanya. Karena itu bacalah doa sebelum tidur, termasuk tidur di masjid. Ngantuk ya. Dengan kajian Ustaz tertidur atau tadi terlalu cepat bangun, maka bacalah doa ya sebelum tidur apa? Bismillahumma ahya wa amutu. Ada seorang pemuda, sampai waktu kita ini sekali lagi ya, ada seorang pemuda berhenti di bawah pohon kayu. Dia tidak tahu tempat itu berbahaya, banyak ular ya. Kalau di dunia ini dekat sungai Amazon paling banyak ular berbisa, dan ular pemakan ular dan pemakan manusia. Ini kejadiannya di daerah Mesir, dekat sungai juga, Sungai Nil, Nahrun Nail, Sungai Nil. Dia berhenti, tidak tahu dia tempat di Sungai Nil yang dia istirahat itu lebih berbahaya dan tempat yang lain. Karena dia baru musafir, berhentilah dia di bawah pohon itu. Ketika dia berhenti itu tertidur, ada seseorang yang berada di pinggir sungai melihat ada ular besar mati di atas pohon. Tiba-tiba aja mati. Nah, dia lihat di bawahnya ada seorang pemuda yang sedang tidur. Zunan Al-Masri menyatakan dibangunkan pemuda itu dan dikatakan kepada dia, bangun-bangun, ada apa? Ada ular besar di atas pohon itu, tapi dia sudah mati. Ketika dia menjulurkan lidahnya, tiba-tiba mati. Rupanya dia mati itu disengat oleh binatang berbisa, binatang kecil menyengat ular itu tadi sampai dia mati mendadak. Orang yang di bawah pohon tadi selamat. Bertanyalah Sunan Al-Misri, kenapa kamu bisa selamat? Ular besar itu biasanya tidak akan bisa orang membunuhnya, menahannya. Jawabnya, saya ini selamat karena sebelum tidur saya telah serahkan diri kepada Allah. Apapun terjadi pada diriku, aku serahkan kepada Allah. Nah, jadi karena dia tidur itu berada dalam genggaman Allah, berada dalam naungan Allah, ular pun yang akan memakannya, ular itu jadi mati. Kenapa? Dia dipelihara oleh Allah. Aku mau berangkat berjalan, aku baca tawakal bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan namamu ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku seluruhnya kepadamu ya Allah. Tidak ada suatu kekuasaan, suatu daya dan upaya apapun kecuali atas kekuasaan Engkau yang maha agung, yang maha perkasa. Itulah penyerahan dirinya. Jadi apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Alhamdulillah doa ini terima kasih kepada Ustaznya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.